Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin bin Abdillah. Amma ba'dah. Hukum salat rawatib. Hukum salat rawatib adalah sunnah. Dengan demikian, jika kita mengerjakan ibadah ini mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tinggalkan tidak berdosa. Salat sunnah rawatib dimaksudkan sebagai pelengkap atau penyempurna salat fardu. Oleh karena hanya sebagai pelengkap, kita tidak diharuskan melaksanakan. Jika kamu sedang melaksanakan salat sunnah rawatib di masjid dan pada saat yang sama iqomah salat fardu dikumandangkan, kamu sebaiknya menghentikan salat sunnah itu dan mengikuti salat fardu. Kita harus mendahulukan salat fardu dibandingkan salat sunnah. Hukum salat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Salat sunnah rawatib muakkad. Muakkad artinya dikuatkan. Salat sunnah rawatib muakkad yaitu sunnah rawatib yang sangat dikuatkan atau dianjurkan untuk kita laksanakan karena Rasulullah pun selalu melaksanakannya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar berkata, saya hafal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah rakaat salat sunnah rawatib muakkad meliputi sebagai berikut. A. 2 rakaat sebelum salat subuh. B. 2 rakaat sebelum salat zuhur. C. 2 rakaat sesudah salat zuhur. D. 2 rakaat sesudah salat maghrib. E. 2 rakaat sesudah salat isya. Salat rawatib goiru muakkad. Goiru muakkad artinya kurang dikuatkan. Salat sunnah rawatib goiru muakkad berarti salat sunnah rawatib yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan salat sunnah ini. Tetapi anjurannya tidak sekuat salat sunnah rawatib muakkad. Salat sunnah rawatib goiru muakkad meliputi sebagai berikut. A. 2 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. Selain yang telah disebutkan dalam salat sunnah rawatib muakkad. B. 4 rakaat sebelum salat asar. C. 2 rakaat sebelum salat maghrib. D. 2 rakaat sebelum salat isya. Keutamaan salat rawatib. Pahala yang lebih besar. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa salah satu keutamaan salat sunnah rawatib mendatangkan pahala yang besar hingga dibangunkan Allah rumah di surga. Untuk itu, sangat besar ganjaran dan pahalanya bagi umat Islam yang menjalankan. Tentu, semuanya ingin mendapatkan surga. Untuk itu, salah satu amalan yang bisa membuat kita masuk ke surga setelah melakukan hal yang wajib adalah menjalankan sunnah Rasul yang bisa kita lakukan. Yaitu dengan melaksanakan salat sunnah rawatib. Pengondisian diri yang lebih. Dengan melaksanakan salat sunnah rawatib, maka kita akan mendapatkan pengondisian diri yang lebih. Secara umum salat adalah aktivitas yang mendatangkan kekuatan atau energi positif terhadap diri kita. Hal ini dikarenakan spiritual kita terisi dengan salat yang khusyuk. Dengan salat sunnah rawatib maka, kita juga akan mendapatkan charger yang lebih terhadap spiritual ketuhanan diri kita. Hal ini membantu menjaga diri kita agar selalu awas diri dan sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bukan hanya identitas saja kita bisa tergolong sebagai umatnya. Melaksanakan ibadah sunnah, mencontoh perilaku Rasul, dan meneladani apa yang dilakukannya adalah hal yang membuat kita menjadi seorang yang mengikuti Rasulullah. Mengaku saja sebagai umat Rasulullah tentu saja tidak cukup, namun harus konsisten dan terus-menerus mengikuti sunnah Rasulullah. Untuk itu, salat sunnah rawatib yang dicontohkan Rasulullah secara konsisten adalah salah satu jalan membuat kita bisa tergolong sebagai umatnya. Untuk itu, teruslah konsisten melaksanakannya agar bisa mendapatkan keutamaan ini. Perilaku seperti sahabat Rasulullah yang melakukan sholat sunnah rawatib ini. Bukan hanya Rasulullah melainkan sahabat-sahabat Rasul pun melaksanakannya. Untuk itu, salat sunnah ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Dengan menjalankannya, kita akan memiliki kesamaan dengan para sahabat Rasulullah yang solih dan penuh amalan kebaikan. Lebih banyak doa dan mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap salat yang kita lakukan adalah membaca surat dan tentunya doa. Untuk itu, dengan menambah salat dengan salat sunnah rawatib maka kita akan lebih banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu-waktu tertentu kita bisanya sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa untuk memanjatkan doa kepadanya. Untuk itu, dengan salat yang ditambah maka doa-doa kita pun akan bertambah. Munajat kepada Allah akan semakin banyak. Dan kita akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan terbiasakan menjadi hamba yang senantiasa mengingat aturan, perintah, dan hukum Allah pada manusia. Tidak banyak terlena dengan dunia. Salat seperti alarm yang mengingatkan kita akan hakikat hidup di dunia. Bacaan yang kita baca, zikir yang kita lakukan membuat kita terkondisikan dengan amalan yang mengarahkan kepada akhirat. Bukan hanya hal duniawi saja. Untuk itu, dengan tambahan salat sunnah rawatib semakin banyak mengingatkan kita pada akhirat. Sehingga kita tidak mudah untuk terlena dengan duniawi. Lebih banyak menghayati Islam. Dengan melaksanakan salat sunnah rawatib kita juga akan lebih banyak menghayati tentang Islam. Islam adalah seperangkat aturan Allah. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melupakan dan melalaikan hal ini. Untuk itu, dengan tambahan salat sunnah rawatib maka kita akan mendapatkan penghayatan akan Islam yang lebih tinggi lagi dibanding hanya dengan salat wajib. Lebih banyak bersyukur. Dengan memperbanyak salat sunnah rawatib, maka kita juga akan semakin banyak bersyukur lewat zikir dan bacaan yang kita lantunkan. Bersyukur dalam hal ini adalah kita masih diberi waktu di dunia dan juga menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-sebaiknya. Di luar salat, manusia seringkali lalai untuk bersyukur. Untuk itu dalam salat adalah hal yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur. Takut akan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak salat sunnah rawatib, kita juga akan mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini muncul karena bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Semakin sering kita berinteraksi dengan salat, maka kita akan semakin menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang harus kita taati dan takuti segala siksaannya. Untuk itu, rasa takut ini muncul jika dalam salat sering kita ingat dan khusyuk menjalankannya. Salah satunya melalui salat sunnah rawatib yang dilakukan. Menjauhi sifat sombong dan riya. Salat sunnah rawatib sebagaimana salat wajib, membuat kita menjauhi sifat sombong dan riya. Hal ini sebagaimana dilakukan saat salat. Kita akan selalu ruku dan sujud kepada Allah. Saat itulah kita menjadi seseorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi seorang hamba atau budak yang sujud kepada Allah. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan Allah yang menguasai segala jagat raya ini. Waktu salat rawatib. Dari segi waktu pelaksanaannya, salat sunnah rawatib dapat kita bagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib qobliyah dilaksanakan sebelum salat fardu. Sedangkan salat sunnah rawatib ba'diyah dilaksanakan setelah salat fardu. Ibnu Qudamah berkata, setiap sunnah rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu solat fardu hingga solat fardu dikerjakan. Dan solat rawatib ba'diyah maka waktunya dimulai dari selesainya solat fardu hingga berakhirnya waktu solat fardu tersebut. Al-Muqni 2 nomor 544. Niat salat rawatib. Niat solat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Usoli sunatas subi rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat solat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Usoli sunatas zuri rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat sunat sebelum zuhur 2 rakaat. Sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat solat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Usoli sunatas zuri rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat sunat setelah zuhur 2 rakaat. Sambil menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala. Niat solat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Usoli sunatal maghribi rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat sunat setelah maghrib 2 rakaat. Sambil menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala. Niat solat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Usoli sunatal isya'i rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat sunat setelah isya 2 rakaat.
sambil menghadap kiblat. Karena Allah Ta'ala. Demikianlah ulasan tentang sholat rawatib. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahualam. Alhamdulillah wa syukur